warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesempatan pada saat ini, dan juga tak lupa salawat serta salam kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan manfaat ilmu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengasuh Miftahul Ulum dan juga kepala sekolah Madrasah Miftahul Ulum karena telah memberikan kesempatan saya kali ini untuk sedikit sharing dan juga berbagi dengan teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang moderasi beragama. Nah, tentu dan tema yang akan kita ambil pada hari ini adalah generasi milenial yang paham akan moderasi beragama. Tentu teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian pada hari ini pasti tahu dan juga arti dari moderasi agama itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang kita, cara pemahaman kita, dan juga cara kita memahami sesuatu dengan cara pandang kita terhadap agama itu bagaimana, sehingga kita tidak ekstrem kanan atau kita tidak ekstrem kiri. Yang dimaksud itu adalah bagaimana ketika kita memahami bahwa moderasi beragama, ketika kita bermoderasi itu kita tidak memihak kepada yang sebelah kiri dan juga tidak memihak kepada yang sebelah kanan seperti itu, teman-teman. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali ras, suku, budaya, dan juga beragam banyak sekali ragam yang memang ada di Indonesia. Sehingga yang kita tahu, ketika ada suatu perbedaan, kita tidak memihak kepada perbedaan tersebut. Kita ambil contoh saja, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, kebudayaan. Kita ambil contoh budayanya orang Brunei seperti apa. Budayanya orang Brunei, misal budayanya orang Brunei adalah dia itu ketika anak mudanya harus menikah dini. Nah, sedangkan budayanya orang sebelah itu tidak. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita harus perhatikan adalah kita tidak memihak bahwasanya orang-orang sini itu harus sama dengan kita, tetapi kita ambil jalan tengahnya saja. Sampai di sini teman-teman paham? Oke. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menjadi generasi milenial yang patuh akan moderasi. Generasi milenial ini adalah kita. Karena kenapa? Pada saat ini teman-teman, di umur kalian sekarang adalah merupakan golden age. Golden age itu merupakan umur yang pas dan juga umur yang sangat banyak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang di umur yang sekian banyak sekali yang memang harus kita pelajari, teman-teman. Tidak harus dengan pelajari karena memang jika mengaca generasi saat ini banyak sekali yang memang dia itu tidak memanfaatkan umur secara maksimal. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus bisa memaksimalkan umur kita dari kejalanan umatan masyarakat kita syuhada al-nas al-amiril ayah. Nah, di situ teman-teman yang harus diperhatikan adalah di ayat tersebut kita mengambil tiga hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama adalah umatan. Umatan ini adalah kita sebagai umat, dan juga objek atau pembahasan atau yang patut kita lihat adalah umatnya sebagai manusia bagaimana. Nah, itu yang kita pahami atau kita perhatikan. Dan yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang umat, maka di sini harus ada upaya bagaimana kita menjadi umat yang bermoderasi. Dengan adanya kita harus belajar tentang keilmuan agama kita. Misal agama kita sebenarnya sudah benar, tetapi dalam hal ini terkadang umatnya yang kadang menyeleweng atau kita tidak menerapkan nilai-nilai keislaman atau masih saja seperti
zaman dahulu seperti itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah Allah di sini menggunakan kata ja'ala. Ja'ala ini menjadikan, kalau khalaqah ini menciptakan. Jadi ada perbedaan kata di sini teman-teman. Menjadikan itu adalah kita ini dijadikan, nah di situ harus ada usaha kita. Sedangkan khalaqah itu menciptakan. Jadi langsung jadi gitu kalau menciptakan. Dan yang ketiga yaitu adalah wasaton. Teman-teman pasti tahu kan, wasaton ini tengah-tengah. Kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu sama halnya dengan wasit. Wasit itu kan ada di tengah. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Nah, di sini posisi teman-teman adalah kita harus menjadi tengah-tengah untuk menjadi umat dan juga generasi yang akan paham dan juga memahami apa itu dari agama itu sendiri, seperti itu. Karena memang di sini teman-teman, ketika kita berbicara tentang berlebihan dalam menganut agama itu juga tidak baik. Karena sama halnya dengan ketika kita makan dan minum itu secara berlebihan. Nah, Allah saja dalam surah Al-A'raf pernah mengatakan bahwasanya makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan.